Alhamdulillah sehat Neng Rahmi. Makasih udah diundang di Oke, sini. boleh sedikit cerita mengenai profilnya gimana tuh, Bang? Profil saya. Alhamdulillah pertama saya coba terima kasih Barat TV mengundang saya mewakili teman-teman PKS. Saya Mumtazul Ibad lahir di Gerendeng, ya, Tangerang, Pasar Baru, 26 September 91. Eh, Pendidikan S1, SD Tangerang, SMP Tangerang, SMA 4 Tangerang, kuliah akuntansi dan hukum. Ya. Dan aktivitas saat ini saya di tenaga ahli, ya, tenaga ahli fraksi dan akuntan, ya, akuntan. Sekaligus punya kantor firma hukum untuk teman-teman masyarakat, ya. Seperti itu, gitu Baik. Neng. Baik, untuk saat ini kegiatan Abang apa tuh yang lagi benar-benar prioritas mungkin di bulan puasa ini? Oh iya, alhamdulillah kalau di bulan Ramadan kita ya sama seperti para penggiat sosial lainnya, kita aktif selain kita meningkatkan ibadah sama-sama dengan para apa namanya dengan masyarakat dan ya biasalah kita aktif di lingkungan, bergiat berbagi takjil, santunan yatim duafa dan sebagainya. Jadi ya seperti biasalah namanya Ramadan, kita selain kita meningkatkan ibadah secara pribadi, kita juga sama-sama dengan masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial di lingkungan. Biasanya kemana tuh tempatnya? eh Terakhir kita berbagi takjil di jalan, terus santunan yatim duafa di beberapa yayasan, gitu ya. Terus juga termasuk kita mendukung giat vaksinasi booster, ya, yang dilakukan oleh teman-teman di apa namanya di pemerintahan. Itu adalah salah satu aktivitas sosial, ya, untuk mengisi di bulan Ramadan. Selain pastinya ya ibadah harian kita gitu. Biasanya aktif sosial tapi Ngomong-ngomong soal organisasi, Abang gabung di PKS ya? Itu gimana tuh? ya, partai ini kan bagian dari wadah, ya, wadah kita apa namanya melakukan aktivitas sosial. Ini kan kendaraan, ya. Seperti hal dengan organisasi lainnya. Kalau kita bicara PKS, memang ini partai yang sangat reformis, ya, berdiri di zaman reformasi dan sangat peduli dengan masyarakat, ya. Dan alhamdulillah memang saya bagian dari inisiator di PKS Muda Kabupaten Tangerang. Ya, kalau amanah memang saat ini diamanahkan Ketua Bapilu di PKS Kabupaten Tangerang. Sebelumnya Ketua Bidang Pemuda seperti itu. Itu untuk di PKS, ya, seperti itu. Oh, jadi lebih ikut ke generasi milenialnya ya? Ya, generasi milenial dan kita memang membantu para pimpinan partai untuk pemenangan politik PKS karena apa kewajiban kami di milenial dan di Bapilu sebagai apa namanya pusat pemenangan partai ini menuntut kami untuk terus bergerak berinovasi, ya, untuk kalangan milenial, termasuk juga kemampuan dalam mengolah data, menganalisis strategi pemenangan. Itu juga yang kami lakukan di PKS. Seperti itu Neng Rahmi. Berarti kurang lebihnya sebagai penggegas, penggerak di PKS Muda, Ya, kira-kira ada niatan buat maju di 2024? ya, jadi begini, memang di partai ada mekanisme begitu, ya. Bagaimana PKS ini sangat reformis, ya, partai modern, ya, dan partai milenial, ya, peduli dengan generasi milenial, dan mereka memiliki mekanisme, mekanisme dalam penentuan BCAD dan BCKD. Ya, jadi memang alhamdulillah ketika terjadi proses mekanisme tersebut, nama saya ada di bagian salah satu menjadi BCAD di Kabupaten Tangerang seperti itu. Nah, kita lihat nanti akhirnya. Insya Allah sih memang ketika kita di PKS ini kita sifatnya penugasan. Ya, kita ditugaskan dimanapun, insya Allah kita siap diarahkan oleh pimpinan kita seperti itu. Baik. Selain kegiatan di PKS Muda, ada nggak kegiatan lain mungkin Karang Taruna atau apa? Ya, jadi memang uh, jiwa sosial ini memang sudah ada dalam diri saya sejak sekolah dan mahasiswa gitu, ya. Selain aktif dulu di BEM, di beberapa organisasi mahasiswa, HMI kami begitu, ya. Eh, Kalau di lingkungan saat ini memang diberikan amanah menjadi sekretaris Karang Taruna Kecamatan Curug dan aktif di Citra Bayangkara, ya, sebagai wakil sekretaris Wasekjen Citra Bayangkara. Termasuk juga kita aktif di organisasi pemuda masjid di Provinsi Banten begitu, ya. Gitu. Jadi ya kenapa saya aktif di dua hal, di beberapa tempat tersebut, Karang Taruna sebagai apa, organisasi setia kawanan sosial menampung anak muda dalam berinovasi, dalam membuat karya, ya kan, dalam melakukan aktivitas sosial di lingkungan. Kenapa aktif di Citra Bayangkara? Karena itu bagian dari Kamtibmas. Kewajiban kita dalam membantu aparat kepolisian
untuk mensukseskan Kamtipmas di lingkungan kita, keamanan ketertiban masyarakat seperti itu. Oh, seperti itu. Ini kegiatannya padat banget ya. Ya jalan aja nanti kalau kita nikmati enjoy aja, insya Allah ya, semua bisa dilakukan gitu. Baik dengan kegiatan yang padat, masih muda, sekarang usia berapa Bang? Lahir 26 September 91, sekarang 30 tahun. Jadi September Oh, September besok 31 genapnya. baik. Masih milenial tapi luar biasa ya. Jadi Ya. gini, kalau misalnya untuk generasi muda di sekarang, ya abang kan masih muda, apa tuh kira-kira mungkin visi misinya atau dorongan dari abang tuh gimana tuh kira-kira? Ya, tantangan anak muda sekarang, milenial sekarang pertama adalah terkait dengan lapangan pekerjaan. Ya. Banyak anak muda sekarang membutuhkan lapangan pekerjaan. Di era 4.0 ya bahkan akan meningkat ya nantinya. eh, Anak muda sekarang itu sangat inovatif sekali gitu ya, sangat up to date ya, penguasaan digitalisasi luar biasa. Jadi kreativitas anak muda mesti didorong gitu dengan berbagai wadah dan organisasi termasuk partai politik, organisasi masyarakat gitu ya. Selain itu, selain terkait dengan kebutuhan, membuka lapangan pekerjaan atau ekonomi kreatif untuk para milenial, kita juga membutuhkan wadah untuk, berkarya ya. Karena para milenial ini memiliki, apa namanya, kemampuan yang luar biasa ya, cerdas ya. Jauh sekali perkembangan digitalisasi yang luar biasa, maka dibutuhkan wadah-wadah yang mendorong mereka untuk berinovasi ya, inovasi dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang apa, yang produktif. Tantangan ke depan karena ancaman-ancamannya ke depan itu yang saat ini dirasakan kan seperti narkoba atau mungkin apa namanya konflik horizontal antar para pemuda itu karena kita sebagai penggiat sosial kurang mendorong ya mendorong aktivitas-aktivitas yang produktif, aktivitas yang apa namanya berinovasi sehingga mereka memiliki wadah yang tepat gitu. Jadi karena tidak ada aktivitas itu, tidak ada yang dorong, akhirnya terjebak dengan mungkin narkoba atau mungkin konflik horizontal dan sebagainya. Maka itu kewajiban kita semua. Ya, saya berharap teman-teman Bara TV juga senantiasa terus mendorong kegiatan-kegiatan milenial gitu. Ya jadi itu tadi mirisnya di usia muda sekarang, kegiatan non produktif, terus mungkin masih mencekam ya di usia-usia muda, mungkin khusus milenial. Terus kira-kira di PKS Muda ada nggak kegiatan atau program kerja yang mendorong anak muda tuh untuk benar-benar bisa jadi produktif atau menghindari hal-hal yang tadi abang udah sebutin? Ya. Jadi PKS Muda ini lahir atas dasar inisiatif para pemuda di PKS ini untuk mendorong teman-teman bergerak di ranah-ranah sosial. Ya. Jadi social movement fokusnya adalah ya, bagaimana kita peduli terhadap sesama, ya, peduli terhadap rekan-rekan yang lain. Ya. Uh, dan selain social movement, para pemuda ini harus melek politik. Gitu. Karena apa? Karena dengan kita melek politik, semua kebijakan-kebijakan negara, baik di pusat sampai ke daerah, itu kan ditentukan oleh politik. Dengan lonjakan demografi yang 20-30% di 2024, maka anak muda ini harus melek paling nggak paham lah bahwa politik ini seperti ini loh, gitu. Bahwa politik ini mencerdaskan, politik ini membangun, politik ini memberikan gagasan, politik ini ada tempat buat anak muda. Jangan sampai kita sebagai milenial, sudahlah acuh tak acuh terhadap lingkungan kita, acuh tak acuh terhadap negara kita. Akhirnya diisilah politisi-politisi itu yang kawakan dan sebagainya, tidak produktif dan sebagainya. Sedangkan tantangan-tantangan ke depan ya dengan fora 4.0, dengan fora digitalisasi, ini dibutuhkan pemuda-pemuda yang melek akan politik begitu dan sadar terkait dengan gerakan sosial movement tersebut. Sepakat banget karena sebagian milenial itu masih banyak yang belum untuk melek politik gitu, malah berseberangan bahkan menganggap itu hal yang tidak ini ibaratnya tidak penting gitu ya. Iya, iya, iya. Kurang lebihnya gimana tuh? Mungkin bisakah ada mungkin edukasi atau ada sebuah pertemuan untuk melek politik gimana tuh caranya? Ya, jadi perlu disadari semua hajat hidup kita itu akan ditentukan oleh kebijakan publik dan itu diputuskan oleh para politisi begitu ya. Maka oleh sebab itu sangat sayang sekali kalau kita sebagai generasi milenial tidak cerdas terhadap politik. Paling tidak kita tahu lah siapa sih perwakilan rakyat kita di sana, siapa sih kepala daerah kita, siapa sih presiden kita, bagaimana kebijakan para menteri dan sebagainya. Agar apa? Agar setidaknya kita ini apa yang ingin kita lakukan, kalau kita punya apa namanya gagasan, kita bisa mendorong itu. Apalagi kalau ternyata para milenial ini masuk ke dalam raca parlemen gitu. Kalau masuk ke dalam kaca parlemen ada perwakilan dari milenial, setidaknya kebijakan-kebijakan publik dari Perda ya kan dan sebagainya gitu ya. Itu bisa kita tampung aspirasi para pemuda milenial. Yang saat ini saya rasa semua sistemnya digital.
bahkan KPUD semua sistem digital dan sebagainya. Maka dibutuhkan teman-teman milenial yang melek politik. Syukur-syukur ada perwakilan dari milenial untuk masuk ke dalam parlemen seperti itu. Oke, kalau dilihat-lihat dari background dan pendidikan, bahkan kegiatan-kegiatan Abang kayaknya udah cocok banget nih jadi anggota dewan di 2024. Ya amin amin ya rabbal alamin. Nanti kita lihat lah ya. Seperti itu. Baik. Ini cukup sekian. Terima kasih Abang sudah hadir di Ya. acara podcast Barat TV. Oke, pemirsa tadi udah cukup jelas pemaparan dari Abang kita. Terima kasih ya Bang. Ya, sama-sama Neng Rahmi. Terima kasih sudah diundang di Barat TV. Baik, semoga bisa ngobrol lagi di tema yang berbeda ya. Dan insya Allah kita ngopi-ngopi bareng nanti sama teman-teman ya. Oke, jadi itu cukup sekian. Saya Rahmi, penulis dari Barat TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.